Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa selalu bahagia. Baik, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu. Sepertinya di layar sudah hadir kelasnya Pak Martin. Ya, semua ada satu teman yang tidak hadir pagi ini, Bu, karena ada kontrol ke rumah sakit. Karena kemarin itu habis dioperasi sehingga hari ini tidak masuk. Begitu, Bu. Makasih. Oke, kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya. Dan untuk pagi ini memimpin doa, Ibu berikan kesempatan kepada Pak Joko. Silakan Joko untuk memimpin doa. Ya Bu, makasih. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Joko. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materinya, seperti biasa, karena setiap pertemuan Ibu pasti akan memberikan clue, pasti akan ada sedikit breakingnya ya. Yang jelas breaking kita kali ini adalah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, menebak kata huruf konsonan. Ada 3 kata ya, ada 3 kata yang Ibu munculkan. Silakan Anda tebak kata-katanya, tulis di bagian chat saja. Interaksi, Bu. Oke, interaksi. Bagus. Kemudian kata yang kedua, Negara ASEAN. Oke, kemudian kata ketiga, Apa? Ya, tiga dulu kata ini nanti akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, yaitu terutama mengenai kerjasama negara-negara ASEAN. Oke. Untuk tujuan pembelajaran, nah kira-kira apa yang akan kita capai ya? Jadi yang akan kita capai pada hari ini yaitu nanti kalian bisa memahami konsep interaksi sosial negara-negara ASEAN dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, kalian akan bisa menganalisis bentuk interaksi negara ASEAN dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik secara tepat. Kita masuk bagian materinya sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh. Apakah kalian sudah mengenal kegiatan olahraga di negara Asia, di Asia Tenggara? Oke, perhatikan gambar di samping. Ada gambarnya, itu gambar apa ya? Gambar apa ya, yuk? Olahraga. Pembukaan olahraga. Gambar apa? Gambar apa? Dewi, gambar apa? Atlet. Gambar apa Dewi? Iya. Atlet olahraga. Olahraga. Oke. Ada yang tahu olahraga apa yang ada di Asia Tenggara? Dari sana oleh ASEAN? Sikin, Bu. Sigen. Oke. Kemudian Indonesia terakhir tahun berapa mengadakan SEA Games? Masih ada yang 2018, Bu. di mana ya? Bu. Di mana ya? Palembang. Ada Palembang. Nah ya. Kan kalian ya di Palembang. Nah, Jakarta ada di Palembang. Oke. Nah, ketika SEA Games terakhir kita di Kota Palembang, itu
pasti akan ada membawa perubahan tersendiri untuk untuk Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Nah, apa kira-kira untuk kegiatan yang seperti ini, apa dampak untuk Kota Palembang tersendiri? Kota Palembang tentu akan stadionnya dibangun lebih bagus. Oke, stasiun Semua serang olahraga kan dibangun lebih bagus dampak positifnya. Apalagi? Tentunya sarana jalan menuju ke Kota Palembang juga diperbaiki Bu, menjadi sarana dan semakin bagus ya sebelumnya. Kemudian apalagi? Ada kereta cepat Palembang yang dibangun secara cepat untuk SEA Games. Ada yang pernah ke Kota Palembang? Belum, Bu. Belum Bu. Ada yang pernah ke Kota Palembang? Oke, nanti ada kereta cepatnya ya, boleh dinikmati. Nah, Ibu tanya, dalam kegiatan yang seperti ini, kira-kira Kota Palembang bisa nggak sendiri melaksanakannya? Bangun stadion, bikin transportasinya, kemudian fasilitas lain, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa Bu. Tidak bisa Bu. Bisa nggak? Ini kan untuk Asia Tenggara tuh, bisa nggak kira-kira? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak, Jadi, Bu. Tidak bisa, Bu. jadi apa yang diperlukan oleh Kota Palembang? Kerjasama Bu. Ya, good adalah kerjasama. Jadi disinilah kerjasama antar negara ASEAN untuk mensukseskan yang namanya SEA Games. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, lalu apa dong itu ya dikatakan interaksi antar negara ASEAN? Oke, ada yang bisa kasih jawaban? Dari jawaban Ibu tadi ya, kira-kira apa ya yang dikatakan dengan interaksi antar negara ASEAN? Ayo, masih ingat? Sepertinya Bali antara negara Hubungan Asia Oke, Tenggara. hubungan Bali antar negara-negara ASEAN. Ada lagi yang bisa kasih pendapat? Kerjasama antar negara yang berada di Asia Tenggara Ya. yang masuk pada organisasi ASEAN. Oke, baik itu kerjasama dalam bentuk antar ekonomi, negara ASEAN. Oke, sosial, baik. budaya. Ya, yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu benar ya. Jadi interaksi antar negara ASEAN itu dapat diartikan adalah hubungan timbal balik yang melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Nah, berikutnya hubungan antar negara ASEAN itu semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari setiap anggota. Namun, dalam interaksi tersebut terdapat beberapa faktor yang mendorong dan menghambat kerjasama. Jadi, kerjasama itu bukan berarti berjalan begitu saja ya. Pasti ada yang mendorongnya. Namun, samping itu, ada juga yang menghambat kerjasama tersebut. Kita lihat dulu ya. Nih, faktor pendorongnya, ada beberapa faktor yang mendorongnya. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, perbedaan dan persamaan budaya. Hal ini telah kita singgungkan di sebelumnya. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, Ibu tanya, kalau Singapura itu negara apa ya? Industri maju. Negara maju. Selain itu apa dia? Singapura. negara industri. Ayo. Negara industri. Oke. Sebagai sebuah negara industri, ya. negara perdagangan. Negara perdagangan. Oke. Baik. Sebagai sebuah negara industri ya, Singapura secara sumber daya alam itu, namun sebagai sebuah negara industri, tentu Singapura harus memerlukan bahan baku ya
untuk kegiatan industrinya. Maka apa yang harus dilakukan oleh Singapura? Kira-kira Kerjasama dengan negara-negara penghasil bahan baku industri, Bu. Oke, Singapura bisa bekerja sama dengan negara-negara lain seperti kita di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu ada perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kemudian kebijakan protektif, perbedaan kepentingan tiap negara, perbedaan mata uang. Nah, bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Oke, kita akan melihat apa saja ya bentuk kerjasama negara ASEAN. Kita lihat pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN dapat menimbulkan masalah-masalah dalam hubungan antar negara ASEAN. Bagaimana ya cara negara ASEAN untuk menyingkapi hal ini? Sebelumnya, mari kita simak dulu penjelasan bentuk kerjasama negara ASEAN berikut ini. Oke, kita lihat yang pertama di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini tren ya dulu tahun 2015 yang mana pemimpin negara ASEAN membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya asing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia. Oke. Kemudian di bidang sosial budaya, yaitu pertukaran budaya dan seni, pendatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu melalui SEA Games, seperti yang Ibu contohkan di bagian awal tadi. Kemudian bagian lainnya apa contohnya? Misalnya terjadi bencana alam. Kemudian di bidang politik dan keamanan. Nah, di sini ada politik keamanan, ada seperti terakat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian ada pertemuan para menteri pertahanan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan Dan contoh ya, misalnya bidang pendidikan. Nah, ada misalnya penawaran beasiswa pendidikan, olimpiade di bidang pendidikan, kemudian pertukaran pelajar, kemudian pertemuan pramuka tingkat ASEAN. Yes, untuk tugas karena waktu kita sedikit lagi, waktu hanya masih tinggal 10 menit dan juga tidak mungkin terkejar. Jadi tugas ini nanti akan Ibu tunggu malam nanti. Ya, masih Ibu tunggu malam nanti sampai jam 8 dan akan dikirim ke Google Classroom. Oke, tugasnya pertama, kalian cari artikel contoh kerjasama negara ASEAN. Boleh dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Kemudian kalian analisis bentuk dari artikel tersebut dengan menekankan poin-poin berikut ini. Yang pertama, judulnya apa? Kemudian kerjasama dalam bidang apa yang kalian temukan? Kemudian negara-negara yang terlibat dalam kerjasama, negara apa saja di ASEAN yang terlibat ya? Kemudian faktor pendorong dan penghambat kerjasamanya. Anda enggak kalian temukan pendorongnya apa ya kerjasama tersebut? Kemudian yang menghambatnya apa? Kemudian isi dari kerjasama. Kemudian yang terakhir, pengaruh kerjasama tersebut terhadap keberlangsungan hidup di negara ASEAN. Untuk evaluasi hari ini, untuk evaluasi karena waktu kita masih ada, ya, Ibu akan mengadakan ada soal tapi melalui quizzes, ya. Silakan, linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, kemudian ada juga di grup WA. Silakan Anda masuk di bagian sana. Oke. Baik, silakan masuk. Oke. Satu soal hanya 30 detik, ya. Mulai Kak Bu. Oh, ya, silakan dimulai. Baru 2 orang, 3 orang. Loading Bu, belum bisa masuk pertanyaannya.
30 detik ya. Dua menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Sudah Bu, saya. Ya, sudah. Terima kasih. 1 menit lagi. Yeay, juara 1. Voting 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita selesai ya. Oke. Yang paling tinggi Joko, kemudian diikuti oleh Mas. Oke, ini ada. Baik, semua itu evaluasi kita untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita, gimana dengan pembelajaran kita hari ini? Asik Bu. Asik. Menarik Bu, menarik, bagus. Yang kuisnya hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Di ASEAN Bu, meliputi Oke, kerjasama. bidang ekonomi, sosial, dan politik. Oke, ada lagi yang lain? Kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Oke, baik. Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini, ya. Yang jelas, interaksi negara ASEAN itu adalah hubungan timbal balik atau melibatkan aksi dan reaksi yang terjadi di antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam hubungan tersebut itu ada yang menghambat dan ada juga yang mendorongnya. Poinnya tadi. Kemudian ada juga kerjasama, bentuk kerjasamanya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi Martin, yaitu kerjasama bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial budaya, ya, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, baik, anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk pada materi pengaruh interaksi negara ASEAN akibat faktor sumber daya alam dan manusia. Oke, baik, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini, dan untuk menutup kegiatan ini, Ibu minta kepada giliran Martin. Silakan Martin untuk memimpin doanya. Ya teman-teman, setelah kita belajar doa supaya apa yang kita pelajari itu dapat tersampai dalam hati kita masing-masing. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Martin. Nah, sekarang Anda
Yang terakhir ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, dan jangan lupa selalu semangat dan bahagia. Baik, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.